Assalamualaikum. Oh, Neng Nani, kita berdua. Waalaikumsalam, kan sama Pak Cahya SMP, satu lagi SMK Pak Irwanda ya Bu. Oh iya, ya udah berarti sambil nungguin. Iya Bu. Aduh. Ibu kasusnya yang mana sih Bu di LMS gak ada ya, gak nemu. Makanya di LMS juga nggak ada. Coba nanyain di grup, Bu.
Ini Pak Cahya belum masuk sama Pak Irwanda? Belum. Belum, Boy. Saya nggak bisa buka laptop, Ibu. Kemana tuh Pak Cahya teh? Ketemu belum? Bu Nani nggak ada suaranya. Hai. Bu Nani suaranya hilang. Barusan nelpon dulu Pak Irwan sama Pak Cahya, Bu. Salah kamar. Mereka masuk ke room 1 gitu. Room 3. Bugin masih di rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Ini udah lagi nungguin di parkiran mau pulang. Oh, iya. Kakeknya ya? Kakeknya ya? Kakek siapa? Kakek siapa? Bapak mertua. Oh, Bapak mertua. Tuh Pak Irwanda udah. Ada. Kamana wae Pak Irwanda teh? Saya pakai HP, nggak bisa. Tuh Bu udah lengkap semua Bu. Iya, ayo Bapak-bapak. Saya izin off cam ya. Kasusnya belum ketemu Pak Cahya. Di Lemes nggak ada atau kasus yang kita alami? Baik, untuk mengawali dalam penelaahan dan analisis studi kasus yang kemudian nanti dapat disimpulkan dalam beberapa hal terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan, berpikir dalam mengambil sebuah tindakan, paradigma, dan sebagainya. Saya awali dengan kasus yang saya alami di sekolah saya di SMP Negeri 1 Pakis Jaya. Baik, pertama-tama saya sebagai wali kelas 7E di tahun ajaran 2024-2025 saya mempunyai salah seorang siswa yang mengalami kondisi penurunan motivasi belajar. Nah, setelah saya selidiki dan saya telusuri, ternyata anak tersebut sudah beberapa minggu tidak masuk di pelajaran yang lain. Bukan hanya pelajaran saya, tetapi pelajaran yang lain juga sama, tidak masuk di kelas. Nah, kemudian saya sebagai wali kelas tentunya tidak berdiam diri dalam masalah tersebut. Kemudian saya konsultasi juga berkomunikasi dengan guru mata pelajaran yang lain terkait dengan anak tersebut. Nah, setelah berdiskusi, setelah berkomunikasi, kemudian saya mengambil sebuah tindakan dengan menghubungi pihak kesiswaan, Wakasek kesiswaan, untuk melakukan home visit dan kunjungan ke rumahnya.
Nah, setelah sampai ke rumahnya, saya cukup kaget. Kenapa? Karena ketika saya ke rumahnya, saya diantar oleh temannya yang ada di kelas 7E itu. Karena dia tahu alamat rumah anak tersebut. Nah, ketika saya sampai di rumahnya ternyata cukup jauh juga. Jarak dari sekolah ke rumahnya itu menghabiskan waktu sekitar 20 menit. Ya, 20 menit paling lama kalau misalnya menaiki kendaraan roda 2 atau motor dengan kecepatan yang ya istilahnya 60 standar lah ya, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat, itu bisa 15 menit atau 13 menit. Dan letak geografisnya juga di pinggiran pantai berdekatan dengan Bekasi. Jadi itu letaknya di Karangsuwung, jadi sangat jauh ke sekolah itu. Dan teman-temannya juga ketika memberitahukan alamatnya, Pak, yakin mau ke sana? Emang di mana rumahnya? Di Bungin, jauh pokoknya. Ketika saya sampai di rumahnya emang sangat jauh. Nah, ketika saya sampai di rumahnya, saya bertemu dengan ibunya karena ayahnya itu seorang nelayan di pantai, ya di laut, untuk menghidupi keluarganya. Jadi ayahnya itu dari pagi sampai sore di luar ya, tidak ada di rumah. Jadi subuh-subuh, pagi sampai sore itu di laut untuk mencari ikan sebagai seorang nelayan ya. Nah, kemudian saya bertemu dengan ibunya. Setelah saya ngobrol dengan ibunya, ternyata anaknya jarang sekolah karena yang pertama itu jaraknya sangat jauh ya, tadi sudah saya sampaikan, dan akses jalannya juga cukup merumitkan ya, karena jalanannya jelek, kemudian juga aksesnya lah, pokoknya sangat mengkhawatirkan lah jalannya itu. Jadi dekat Sungai Citarum. Terus yang kedua, anak tersebut mengaji selama 2 kali. Jadi setelah pulang sekolah itu, anaknya ngaji jam 2:30 sampai jam 3:30. Kemudian dilanjut lagi dari jam 4:30 sampai 5:30. Sehingga beralasan kalau misalnya pulang jam 2 dari rumahnya itu dia sangat kecapean. Gitu. Alasannya itu sangat kecapean karena disambung dengan ngaji di madrasah. Jadi alasannya capek gitu. Setelah seharian sekolah sampai jam 2 bahkan lebih, kemudian dari sekolah ke rumahnya juga cukup jauh, jadi menghabiskan waktu gitu. Kemudian disambung lagi dengan mengaji di madrasah. Terus yang ketiga faktor ekonomi. Jadi ibunya bilang bahwa nelayan pada hari ini katanya sedang mengalami sebuah pacaklik, jadi tidak seperti biasanya, dan untuk hari ini kondisinya sangat cukup mengkhawatirkan, sehingga ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, ketika dia sekolah juga, dia nebeng ke temannya yang dekat. Kalau misalkan temannya tidak sekolah, ya dia tidak sekolah gitu. Kalau misalkan temannya sekolah, ya dia ikut gitu. Tapi orang tuanya tidak bisa memberikan uang jajan setiap hari, sehingga anak tersebut malas untuk sekolah karena tidak dikasih bekal. Kadang dikucilkan juga sama teman-temannya karena faktor ekonomi tersebut gitu. Itu 3 alasan yang melatar belakangi anak tersebut tidak sekolah. Yang pertama, jarak yang sangat jauh, yang kedua capek, dan yang ketiga faktor ekonomi. Kemudian saya menjawab seperti ini, kalau misalkan kondisinya seperti itu ya, mungkin saya mempunyai solusi. Kalaupun misalkan hal ini istilahnya menjadi sulit untuk bagaimana tidak bisa istilahnya menemukan solusi yang terbaik ya, kalau misalnya ingin sekolah lagi, saya kasih kesempatan begitu. Saya masih kasih kesempatan untuk terima anak ibu untuk sekolah lagi. Kalaupun misalkan tidak, nah kebetulan kepala sekolah kami itu nyabang sama sekolah yang dekat rumah ibu, yaitu SMP Satap. Nah, kalau misalnya tadi dengan alasan
jarak yang sangat jauh. Nah, dekat rumah ibu ada SMP Satap yang dekat dengan rumah ibu. Kalau misalnya istilahnya sulit karena aksesnya sangat jauh ke SMP 1 ke sini, mungkin nanti saya bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah tersebut. Kebetulan kepala sekolahnya sama dengan kepala sekolah SMP 1 karena PLT kepala sekolah kita itu kan kemarin pensiun. Nah, PLT-nya beliau yang menjadi kepala sekolah Satap. Kalau misalkan seperti itu nanti saya tawarkan, saya akan diskusi dengan kepala sekolah untuk memasukkan anak ibu, memindahkan anak ibu ke sekolah terdekat situ. Jawabannya ngambang gitu, nggak pasti. Yang penting yang jelas saya istilahnya masih menerima anak ibu untuk sekolah. Tapi setelah ditunggu-tunggu, setelah berjalan waktu 1 minggu kemudian tetap anaknya tidak sekolah-sekolah lagi. Nah, mungkin jalan keluarnya setelah saya berdiskusi dengan kesiswaan, kalau misalnya kondisinya seperti itu, ya mungkin itu susah juga Pak. Kalau misalkan sudah diberikan kesempatan, sudah ditawarkan tidak ada respon, solusi yang menurutnya cukup baik lah istilahnya gitu, tapi tidak ada respon dari orang tuanya, ya mungkin dengan terpaksa harus mengundurkan diri karena sudah beberapa minggu bahkan sudah 1 bulan tidak sekolah. Jadi sangat jauh tertinggal materi yang diajarkan di sekolah kalaupun misalkan mau dilanjut lagi. Jadi seperti itu Bu, kasus yang saya alami salah satunya di sekolah kami gitu, sebagai wali kelas dalam menghadapi persoalan di kelas, begitu Bu. Apakah ada yang lain? Silakan Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa dirangkum lah. Ini lebih ke kita ambil satu kasus aja tuh gimana Pak? Kita ambil satu kasus aja ya. Kasus aja Bu. Ya udah tuh kasus yang itu aja, atau Pak Irwana atau Bu Neng Nani mungkin ada kasus lagi. Kalau di lebih ke nilai sih. Betul. Bukan Bukan kehadiran. Jadi Jadi, Bapak Ibu, Gimana Kalau di Bapak Ibu sekolah, apa kita? kalau permasalahan yang menghadapi sekolah lebih ke biasanya adalah adalah proses pengurangan nilai rapor, terus pada nilai nilai karena mau memang itu bisa bisa berdaya saing ke PPDB ya, karena mohon maaf di swasta banyak sekali yang memberikan nilai itu itu sangat sangat besar gitu. otomatis yang kami di negeri kalah saing kalau dalam penilaian. penilaian. Kemudian Kemarin kemarin terjadi dilema dilema bahwa pengawas mengatakan silahkan guru-guru tidak boleh nilai. jangan Jangan sampai sampai siswa kita kalah saing dengan siswa swasta gitu. karena pada kenyataannya setiap PPDB swasta yang menang dalam dalam penilaian gitu. Jadi kemarin dilema antara antara guru-guru guru-guru dan kebijakan tersebut. ketika Guru mengatakan bahwa bahwa banyak sekali siswa kita juga yang sebenarnya tidak layak mendapatkan pelajaran. sedangkan tuntutan dari pengawas dan PPDB nilainya kan luar biasa ya, harus tinggi. Di situ ada permasalahan itulah bahwa kita diminta untuk mengincrease menaikkan nilai untuk daya saing PPDB kalau tidak ya karena tidak boleh bersaing dengan swasta. Itu. Kalau di saya ya kasusnya. Oke Bu. Jadi kita ngambil salah satu aja kali ya Bapak Ibu ya, biar cepat. Berarti
percakapannya Kira-kira apa dulu? mana yang mau disepakati? Mangga. Kira-kira yang Apakah masalah nilai untuk masuk ke SMA negeri? Karena itu kan mungkin istilahnya iya betul itu. Nyangkut juga ya kalau itu kayaknya lebih ke SMP SMK-nya ya. Kalau masalah nilai kali ya. boleh Atau silakan Bu. karena kan kita juga di SMK juga memang seleksinya kan dari nilai ya Pak. Berarti lebih ke nilai ya Pak. Iya Bu Sri. Bu Nani bisa minta tolong sambil diketik nggak Bu Nani? Soalnya saya nggak pakai laptop. Ya Pak, ini Iya sok sambil di ini Bu. Saya sambil ini Bu. Sebentar Bu. Berarti ketik dulu aja Bu kasusnya. Kasusnya terkait dengan dilema pemberian nilai berarti ya. Kan tadi sudah dipaparkan ya studi kasus yang disampaikan oleh Bu Nani terkait dengan masalah nilai, dan sudah tidak dipungkiri lagi ya, bukan hanya di sekolah Bu Nani, mungkin termasuk di sekolah kita juga memang ada yang seperti itu, karena memang ada desakan dari orang tua murid sehingga dengan terpaksa untuk menaikkan nilai sehingga diharapkan bisa diterima di SMA yang mereka inginkan begitu. Padahal ini kan semacam kebalikan ya dari apa yang menjadi perjalanan anak tersebut di sekolahnya. Terkadang saya melihat apa istilahnya ada beberapa siswa yang secara akademisnya kurang, tetapi dikarenakan ada desakan dari orang tua dan mungkin ada kejadian yang memang tidak seharusnya dilakukan ya, sehingga ada oknum ya istilahnya untuk menerima tawaran tersebut sehingga anak tersebut diupayakan untuk bisa melanjutkan ke jenjang SMA negeri yang dia inginkan gitu. Nah, dari studi kasus tersebut mungkin di sini bisa disimpulkan menjadi 3 ya. Yang pertama, apa paradigma yang digunakan dalam studi kasus pilihan. Jadi paradigma apa yang mendasar dalam studi kasus yang sudah dipaparkan tadi dari A sampai Z, kemudian kita dalam menyikapi studi kasus tersebut, paradigma apa yang digunakan. Yang kedua, selain paradigma, prinsip mana saja yang mendasari studi kasus tersebut dalam pengambilan keputusan yang diambil. Jadi dalam pengambilan keputusan tentunya kan tadi sudah dipaparkan ada prinsip-prinsip yang digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Nah, apa saja prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan dari studi kasus tersebut? Dan yang terakhir yaitu tahapan pengambilan dan pengujian. Jadi setelah kita apa istilahnya mengambil sebuah keputusan dalam menyikapi persoalan dan studi kasus tersebut, nah bagaimana tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan pengambilan dan pengujian tadi ya yang disampaikan dan ditanyakan oleh Bapak Fasil kan terkait dengan langkah-langkah untuk memastikan bagaimana pengambilan keputusan tersebut
bisa diyakini gitu, bisa dipercaya oleh kita bahwa itu merupakan keputusan yang terbaik gitu kan. Tentunya kan harus melalui tahap pengujian terhadap studi kasus tersebut, apakah sudah tepat atau belum. Kalaupun misalkan sudah tepat, mengapa alasannya? Kalau belum tepat, mengapa alasannya? Terus apakah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan terkait dengan pilihan-pilihan pengambilan keputusan tersebut gitu. Jadi dari studi kasus tadi, nah dirangkum menjadi 3 pertanyaan tadi. Yang pertama paradigma apa, kemudian yang kedua prinsip apa saja yang mendasari pengambilan keputusan tersebut, dan yang terakhir yaitu tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Selanjutnya bagaimana pengujian terhadap studi kasus tersebut, apakah sudah tepat atau belum. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Bu Nani ketik itunya dulu berarti ya, studi kasusnya ya Bu. Berarti selanjutnya kita menentukan paradigmanya ya Pak. Ya, paradigma. Oke, sambil Bu Nani ini Pak, sambil Bu Nani ngetik, kita langsung bahas aja Pak, mungkin paradigmanya apa kira-kira yang ini, yang berkaitan. Kan tadi ada 4 paradigma, dilema Iya, dilema etika. etika ya. Dia dilema etika. Tadi kasusnya Suaranya nyari. Iya Pak Irwana suaranya jauh banget. Kalau saya lihat bisa ke nomor 2 sih. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dari paradigma yang lebih masuk ke nomor 2 kalau menurut saya. Kan kalau melihat secara regulasi atau aturan kan dalam sistem PPDB itu kan sudah ada mekanismenya. Ada sistem yang sudah mengatur. Nah, dari sistem tersebut kalau misalnya ditabrakan itu namanya tidak adil. Karena masih banyak siswa yang secara aturan secara nilai ataupun zonasi dan sebagainya, prestasi juga kan gitu, tapi tidak masuk kuota karena sudah terambil oleh oknum-oknum tersebut. Karena kan bukan 1-2 gitu kan, apalagi ke SMA atau SMK favorit, tentunya berbondong-bondong untuk bagaimana bisa masuk gitu kan. Jadi aturan tertulis, aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini kan seyogianya harus dijalankan oleh seluruh institusi sekolah, oleh seluruh lembaga pendidikan tanpa pengecualian ya, baik itu dengan alasan kemurahan hati atau kasih sayang gitu. Tapi terkadang juga ada yang kasihan atau misalnya dengan alasan yang lain, misalkan kemurahan hati atau misalnya punya kedekatan emosional atau bagaimana. Jadi rasa keadilan ini bertarung dengan rasa kasihan gitu, ataupun dengan rasa-rasa yang lain. Langsung ke nilai paradigmanya kali ya Pak. Berarti nilai paradigma yang kita kaitkan itu lebih ke nilai keadilan dan rasa kasihan ya. Ya, tapi kalau menurut Bapak Ibu gimana? Takutnya tidak sependapat dengan. Tapi memang benar sih Pak, sekarang itu kan apalagi pas sekarang kan by system Pak. Seleksi PPDB itu kan by system. Jadi kita dari pihak SMK juga kadang tidak bisa melihat anaknya itu seperti apa, karena kan yang menseleksi itu kan sistem Pak, dari nilai. Jadi kadang memang tidak bisa dipungkiri sekarang itu banyak yang kadang anak nilainya besar, tetapi ketika di SMK ternyata kemampuannya kurang gitu. Bahkan
Saya juga punya kasus anak itu bisa lolos, bisa masuk, pas di sekolah ternyata anaknya itu malah nulis aja belum bisa. Kan Nah, itu yang begitu. dipertanyakan. Berarti kan itu dipertanyakannya ketika di SMP-nya itu gurunya memberikan nilainya itu apakah dengan keadilan atau dengan rasa kasihan gitu. Berarti bisa ya Pak ke situ masuk. Berarti paradigma dilemanya itu yang ini. Berarti yang nomor 1 jawabannya udah ada Pak. Nah Ibu. Paradigma dilema etika. Untuk paradigma mungkin sudah terjawab ya. Ya nomor 1 sudah berarti ya Pak. Ya itu 1 ya yang paradigma dilema etika yang ini yang keadilan kasihan itu. Ini lagi tulis nih sama Bu Nani. Kita tunggu Bu Nani dulu. Bisa dilanjut itunya. Yang kedua berarti ya Bu Nani, yang ke-1 udah ya? Bu Nani, Oke, yang berarti yang dibacain dulu aja Bu. kelihatan ya Bu ya, kecil ya. Kelihatan sih Bu. Dibacain aja Bu sambil ini biar nggak sepi. Oke, kasusnya tadi yang diambil nanti dijabarkan lagi ya. Ini hanya sepintas saja. Kasusnya yaitu pada rapat akhir tahun yang dihadiri Bapak Kepala Sekolah, juga pengawas pembina dan seluruh Dewan Guru mengevaluasi kegiatan akhir tahun. Salah satunya yang dievaluasi adalah ketika pengawas pembina mengatakan bahwa guru harus menaikkan nilai siswa, jangan sampai kalah saing ketika pelaksanaan PPDB. Hal itu menuai pro kontra karena menyalahi aturan kriteria kelulusan atau ketuntasan nilai.
Kemudian analisis kasusnya, yang pertama paradigma dilema etika, kemudian yang kedua prinsip dilema etika, yang ketiga 9 langkah pengambilan keputusan. Adapun paradigma dilema etikanya yaitu ketika kepala sekolah dan pengawas pembina meminta untuk menaikkan nilai atau memanipulasi data pengolahan nilai guna kepentingan PPDB dan juga karena ada rasa khawatir pada siswa yang putus sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita beralih ke yang kedua ya. Yang prinsip dilema etika. Halo, Bapak Ibu. Bu, ya Bu. Ya Bu, hadir. Gimana ini? Saya mah nggak kelihatan Bu. Ya, tadi Ya, aku tadi aku bacain jelas. Iya udah. Heeh. Berarti kita Berarti lanjut kita lanjut sekarang Ke nomor 2 ya. Ya, ya. yang nomor Yang nomor 2 itu prinsip prinsip dilema etika. Berarti prinsip etika dilema itu kita jabarkan poin-poinnya atau gimana Bu? Kita lebih ke tentunya salah satu. Ke langsung Jadi ke ininya berarti ya. prinsip prinsip dilema etikanya etikanya antara dengan kejujuran ya. Ya.
Coba Bapak Ibu itu Bapak linknya Ibu itu linknya bisa diedit sama bisa Bapak Ibu. diedit sama Bapak Ibu. Oke. Prinsip tanggung jawab. Ini tiga-tiganya harus dikasih contohnya atau gimana? Kayaknya kita ngambil yang Kayaknya kita ngambil yang kejujuran. kejujuran. Oke. Tapi yang Tapi tanggung yang jawab tanggung jawab ya juga sih. ya gimana? juga sih gimana? Tapi kan kita juga tanggung jawab juga kita kalau anak gak keterima di SMA atau sekolah yang tujuannya kuliah di tanggung jawab gurunya bukan? Iya, terus Iya, terus ya harus adil juga sama yang lain gimana? Iya betul. Jadi tulis aja ya tiga-tiganya ya. Ketiganya ya. Tulis aja Bu tiga-tiganya, nanti mungkin sekalian contohnya kali ya. Ya nanti kita jabarin lagi deh ya. Iya Bu ya. Nah, berarti untuk Berarti prinsip untuk prinsip dilema ada ya. Atau gimana? Atau gimana? Mungkin Pak Cahya atau Pak Irwanda ada masukan. Kalau menurut saya pribadi itu setelah saya baca prinsip dilema etika ya terhadap pengambilan keputusan dari studi kasus tersebut, ini sudah benar semuanya kalau menurut saya pribadi. Jadi berlandaskan beberapa prinsip. Jadi kalau misalkan di sini ada 3 prinsip ya lebih baik semuanya disampaikan begitu karena ini mencakup semuanya. Di sini yang pertama prinsip tanggung jawab. Kan kita sebagai guru harus menjaga integritas, kemudian moralitas dan profesionalisme kita sebagai guru. Jadi istilahnya kita dalam menilai sesuatu itu harus berlandaskan pada objektivitas, bukan subjektivitas. Oleh karena itu, dalam memberikan sebuah penilaian harus berlandaskan terhadap aturan yang sudah disepakati bersama kepala sekolah dan warga sekolah gitu. Jadi tanggung jawab itu harus dijaga oleh kita sebagai guru. Yang kedua, kejujuran tentunya dalam menilai sebuah penilaian siswa, baik itu dalam nilai rapot atau nilai apa, kan harus berlandaskan kejujuran, tidak boleh ada semacam kebohongan, dusta, manipulasi data, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita melihat siswa yang memang secara akademisnya kurang, maka jangan sampai kita mengambil sebuah keputusan itu dengan menaikkan nilai tersebut tanpa ada upaya untuk memperbaiki nilai akademis tersebut. Gitu. Jadi tindakan yang diambil oleh kita sebagai guru bagaimana caranya ketika melihat nilai anak itu misalnya rendah atau kurang dari KKM, maka tindakan kita sebagai guru harus melakukan sebuah tindakan yang tepat dengan melaksanakan misalnya remedial atau pengulangan materi dan sebagainya. Bukan berdiam diri kemudian ketika di akhir semester kemudian nilai tersebut dinaikkan begitu saja dalam nilai rapot tanpa ada upaya yang maksimal dari gurunya. Dan yang ketiga, prinsip keadilan gitu. Jadi penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dalam rapat dinas biasanya disinggung terkait dengan kriteria penilaian. Misalkan bagaimana kriteria untuk naik kelas, apa saja kriteria untuk diterima di SMA negeri atau di SMK negeri, kan itu harus berlandaskan prinsip-prinsip keadilan. Kalau menurut saya pribadi ya udah aja semuanya Bu. Jadi lebih luas lah pembahasannya. Oke, Itu Pak. sudah bagus Bu Neng Nani, sudah bagus. Berarti kita masuk ke yang akhir ya. Atau Pak Irwanda? Ada tambahan Pak Irwanda? Dari saya mah idem. Karena emang semuanya juga ketika kita menganalisis itu kan harus sesuai dengan aturan gitu kan, sesuai dengan norma-normanya kayak gitu. Ketika memang di situ kita lihat dari prinsip dilema etika gitu kan, terus juga dari paradigma dilema etika sampai ke
9 langkah pengambilan keputusan itu kan namanya juga kita menganalisis kan. Jadi harus sesuai gitu sebenarnya sesuai dengan runtutan yang ada di situ gitu. Sehingga kalau kita lihat dari yang kita rumuskan hari ini dari kasus yang tadi Bu Nani sampaikan gitu, saya pikir ini sudah bisa kita hasil diskusi kita, cuman paling kita sedikit menambah atau mengurangi yang memang belum sesuai aja gitu. Mungkin itu aja sih Bu, kalau dari saya. Oke, berarti selanjutnya nih yang terakhir ya, 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, ini yang sudah saya buat. Coba Bapak Ibu, adakah yang salah atau yang perlu ditambahkan atau dikurangi? Yang pertama nih, berikut adalah langkah-langkah yang bisa digunakan untuk membuat keputusan yang etis dalam situasi ini. Yang satu, mengenali adanya dilema etika. Dalam kasus ini, dilema muncul antara kepentingan menaikkan nilai siswa untuk kepentingan sekolah dalam kurung loyalitas dan menjaga integritas penilaian sesuai kriteria yang sah atau kejujuran. Yang kedua, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat di sini adalah guru, siswa, sekolah, orang tua, serta sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga, mengklarifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan adalah kejujuran dalam penilaian versus loyalitas pada institusi sekolah untuk menjaga citra dan persaingan dalam PPDB. Kemudian yang keempat, mengenali opsi-opsi yang ada. Opsi yang tersedia bisa berupa mengikuti kriteria penilaian secara ketat, menyesuaikan nilai siswa secara sah jika ada kesempatan untuk remedial atau menaikkan nilai secara tidak sah demi persaingan. Dan yang kelima, menganalisis konsekuensi dari setiap opsi. Jika guru menaikkan nilai tanpa dasar yang sah, siswa mungkin tidak mendapatkan pendidikan yang layak di masa depan karena kelulusan tanpa kemampuan yang memadai. Sebaiknya, jika nilai tidak dinaikkan, sekolah mungkin akan kalah bersaing dengan dalam PPDB. Yang keenam, mencari nasihat dari pihak lain. Dalam hal ini mungkin perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah, pengawas, atau dewan guru untuk mendapatkan perspektif lebih luas dan memastikan kebutuhan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketujuh, membuat keputusan. Keputusan harus dibuat dengan mempertimbangkan integritas penilaian, kejujuran, tanggung jawab moral guru sebagai pendidik. Yang kedelapan, melaksanakan keputusan. Setelah keputusan diambil, langkah berikutnya adalah melaksanakannya dengan konsekuensi yang dipahami, baik itu menerapkan penilaian yang sesuai aturan atau memperjuangkan kesempatan remedial bagi siswa. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi. Setelah keputusan diambil dan dilaksanakan, evaluasi penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan hasil yang terbaik untuk semua pihak, terutama bagi siswa dan integritas sekolah. Kemudian, kesimpulannya, kasus ini jelas menghadapi para guru pada dilema etika yang sulit, namun prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, meski ada tekanan untuk bersaing dalam PPDB. Menaikkan nilai siswa tanpa dasar yang sah justru bisa merugikan baik siswa maupun sekolah dalam jangka panjang. Gimana Bapak Ibu? Ada yang perlu ditambahkan? Aku sih yes. Coba Bu Gina, Pak Cahya. Kalau misalkan begitu, itu kan ada linknya ya di chat. Coba tinggal kita beri nama dan beri foto masing-masing ya dari link itu. Biar nanti tinggal ngedesain background-nya aja. Coba deh. Oh, Pak Cahya, Bu Gina gimana? Kalau menurut saya secara keseluruhan sudah baik, Bu. Sudah sudah ada keterkaitan dari studi kasus yang dipaparkan, kemudian juga melihat dari
paradigma yang diambil dalam menyikapi studi kasus tersebut, juga melihat dari prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut, dan yang terakhir berdasarkan kepada tahapan-tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus tersebut, yang pada dasarnya dari satu ke yang lainnya saling berkaitan. Tinggal kita melihat dari daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi ya. Di sini ada 8 penilaian dari 1 sampai 8, apakah ada atau tidak ada. Jadi dari jawaban-jawaban yang sudah dirumuskan tadi, kita sesuaikan dengan indikator-indikator penilaian ini, apakah sudah mencakup atau belum gitu. Yang pertama saya bacakan, studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Jadi dari studi kasus yang sudah kita pilih bersama-sama, apakah mencakup unsur dilema etika atau belum. Yang kedua, memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Jadi dari studi kasus tersebut, apakah kita sudah memilih salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika atau belum. Kan tadi sudah diputuskan. Yang ketiga, memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Jadi dari 3 prinsip dilema etika, apakah sudah ada atau belum prinsip-prinsipnya. Yang keempat, memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Itu yang tadi terakhir sudah disampaikan oleh Bu Nani ya. Yang kelima, memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Apakah dalam pengambilan keputusan dari studi kasus tersebut, apakah ada ketertarikan, hal-hal menarik, atau hal-hal yang tidak terduga yang kita temui dalam menganalisis studi kasus tersebut gitu. Kemudian yang keenam, hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Itu ya. Yang ketujuh, setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Ya, ini sudah. Dan yang kedelapan, hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Gitu. Jadi nanti ini tabel ini bisa dimasukkan ke PowerPoint-nya gitu. Nanti tinggal checklist saja. Siap. Ini kan ada keterangannya ya, tuangkan hasil kerja kelompok dalam format presentasi. Jadi kalau lihat dari daftar tugas atau checklist itu udah terakomodir semua ya Pak Cahya ya? Kira-kiranya sudah Pak, kalau saya lihat ini. Dari nomor 1 sampai nomor 5, kayak itu kan yang menjadi inti dari pembahasan kali ini ya. Kalau untuk nomor 6 sampai nomor 8 itu terkait dengan tambahan lah pelengkap gitu. Pengumpulan tugasnya itu Mah ya? Iya, terkait dengan tugas. Oke, sip. Itu tinggal dikasih Insya Allah Bu foto. Nani sudah bagus isinya, tinggal diedit aja. Itu tolong diisi fotonya sekarang, bisa gak yang di chat biar nanti tinggal enakin. Linknya mana Bu? Itu ada di chat. Di chat. Room chat. Oh ini boleh lihat. So, tinggal diganti fotonya, tambahin foto di situ. Siap Bu. Bu Gina fotoin ya. Biar malam nanti finishing. Oke, siap Bu. Sisipkan gambar. Ya, itu langsung itu Bu Gina di klik aja linknya, nanti masukin foto biasa.
Terus bagi tugas besok siapa yang mau jadi penanya, penjawab, sama yang jadi Iya Bu, benar ini tentukan Bu. siapa mangga? Bapak Ibu, ini baru ada 4 orang. Yang presentator, yang moderator, penanya, penjawab ya. Iya. Tunggu saya fotoin dulu. Pak Irwanda fotoin langsung ya. Fotonya saya kirim di Japri ke Ibu, Bu. Oke. Pak Irwanda gak ada yang pas foto. Ayo kita kembali ke ini. Kita tuh sampai jam berapa sih di sini? 17.30, Pak. 17.30. Nanti gabung lagi di 17.30 gitu ya? Iya. Oke. Udah saya Bu. Kasih Pak Cahya. Pakai foto pengantin saya Bu. Gaya. Biar Orok beda. apa kabar Pak Cahya, Orok? Alhamdulillah tinggal sasasi deh Bu. Alhamdulillah sing lungsur langsar. Amin. Sabulan deh. Kami di sekolah aya nu PPG teh Bu, PAI Bu. Aya Bu Mumun, Oh, Bumun, saurang, Muhun, sajalmi, nya sajalmi. kumaha riweuh nya. Karunya ku eta mah sami sareng PPG pas zaman Abi. Nepikeun kan Abi ge 4 rencana aksi sami pamin benten sareng pilotingnya. Aduh, Semangat Pak Cahya, sakedap lumayan. deui nya. Kerap deui Bu, UP tanggal 2. Yuk, sebentar lagi semangat. Nanti cairnya mah cepet habis dah. Nya Bu. Udah lumayan. Ari nu PI ayeuna saha nya? Kelompok pasar mah.
Pak teu aya Senin mah, Oh, Salasa, aya. Sabat, Sabi, Rebo. Oh, Bunani Rebo Salasa sa. Buka tah Salasanya. Ya abdi. Bapak tos Pak Cahya atos PI. Atau naon, Bu? Abdi Jumat. Oh Jumat. Jumat, Bu. Margi nuju nyusun soal PTS heula, Bu. Google Form. Oh mohon. Ada yang udah PI, saya PI besok Oh Oh, Pak besok Wirwandas. wilujeng lah. Semangat semangat. Santai aja, Pak. Ngajar seperti biasa. di video tuh nya. Di videokeun. Di video. Tapi nggak pakai teks kan kayak kemarin? Bukan? Nggak pakai teks kayak kemarin kan? Teks apa? Iya teks dialognya gitu nggak kan? Nggak pakai kan? Oh, Kayak enggak. kemarin bikin tugas apa tuh? Demonstrasi kontekstual kamari. Kayaknya ada pra observasi pasca observasi. Pas observasi ya, video juga ya. Ya biasa tanya jawab dulu. Oke siap. Mudah-mudahan lancar besok. Kan Bapak mah di sekolah serang palalanya duaan ya. Palala udah kemarin pas lagi hari Jumat. Atau kemari saha sih PPN itu? Pak Kamil. Oh, Pak Kamil. Oh, tadi Pak Kamil aya ka SD Tanjung Iya. Bunga hiji. Pak Kamil PPN teh. Beres udah Palala mah. Beres. Hari Lokakarya teh Sabtu Minggu nya. Sabtu. Oh, Sabtu tak cenah info soalnya. Sabtu Minggu sekarang. Heeh. PI Lokakarya seberapa sih? 4 nya. 5. Kalau saya lihat ini modul 3 lebih ke ini ya, apa namanya? Kepemimpinan kepala sekolah. Nanti kan ada supervisi aset yang kayak gitu. Ayu ke belum ya? Berarti live heula di dieu nya. Itu foto udah ya? Foto dulu. Oh ya udah foto dulu. Itu. Sok. Kalau bisa bikinnya. Bisa. Mantap. Siapa yang foto? Saya aja yang foto ah. Oke. Berarti yang presenting siapa besok teh? Pak Cahya presenting besok. Enggak ada suaranya. Siap, Bu. Oke. Yang jadi host. Enggak lah, udah moderator kali ya.